Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajeng Wadiah Inasu Mutiara Sandi dengan NIM 1220128, program studi manajemen konsentrasi manajemen perbankan. Di sini saya akan mereview konsentrasi perbankan dengan matkul dasar-dasar perbankan. Pengertian bank sendiri adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat rakyat banyak. Tanganku sing kiwa karo nyekel HP ya. Enggak. Bank sendiri memiliki 3 fungsi utama, yaitu yang pertama ada menghimpun dana atau funding. Bank mengajak masyarakat untuk menabung dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito. Dana ini disebut dana pihak ketiga. Yang kedua ada menyalurkan dana atau lending. Dana yang dikumpulkan digunakan untuk memberikan pinjaman atau kredit kepada masyarakat baik perorangan maupun perusahaan. Yang ketiga ada memberikan jasa perbankan lainnya, contohnya jasa transfer uang, penukaran valuta asing, pembayaran tagihan, dan penyediaan kartu kredit atau ATM. Jenis-jenis bank. Bank sendiri memiliki jenis-jenis bank. Yang pertama ada berdasarkan fungsinya. Yang pertama ada bank umum. Bank umum sendiri memberikan layanan lengkap kepada masyarakat. Contohnya seperti Bank BRI, BCA, Mandiri. Untuk yang kedua ada Bank Pengkreditan Rakyat atau BPR. Bank ini fokus pada kredit skala kecil dan tabungan masyarakat di pedesaan dan tidak melayani giro dan valuta asing. Untuk yang kedua berdasarkan kepemilikan. Yang pertama ada bank pemerintah dimiliki oleh negara seperti BNI, BRI, Mandiri. Yang kedua ada bank swasta nasional milik swasta dalam negeri. Yang ketiga ada bank asing, yaitu cabang bank dari luar negeri. Yang ketiga ada berdasarkan prinsip operasionalnya. Yang pertama ada bank konvensional. Bank konvensional ini menggunakan sistem bunga. Yang kedua ada bank syariah. Bank syariah ini menggunakan prinsip syariah Islam seperti akad bagi hasil tanpa bunga. Ada juga produk dan jasa perbankan. Produk utama perbankan meliputi yang pertama ada simpanan, yaitu tabungan, giro, dan deposito. Untuk kredit, pemberian pinjaman kepada nasabah. Yang ketiga ada jasa lain seperti transfer, inkaso, clearing, dan layanan kartu kredit atau debit. Di perbankan ini juga ada manajemen risiko perbankan. Bank menghadapi berbagai risiko, antara lain seperti risiko kredit, kemungkinan kegagalan nasabah dalam memenuhi kewajiban pembayaran. Yang kedua ada risiko pasar. Kerugian ini akibat perubahan kondisi pasar seperti suku bunga dan nilai tukar. Yang ketiga ada risiko operasional. Kerugian akibat kegagalan sistem atau proses internal. Yang terakhir ada risiko likuiditas. Ketidakmampuan bank memenuhi kewajiban jangka pendek. Adapun lembaga keuangan non-bank. Selain bank, lembaga keuangan non-bank seperti yang pertama ada perusahaan asuransi menyediakan perlindungan terhadap risiko tertentu, penggadaian, memberikan pinjaman dengan jaminan barang. Yang ketiga ada koperasi simpan pinjam, melayani kebutuhan simpanan dan pinjaman anggota. Peran bank dalam ekonomi penting dalam perekonomian. Yang pertama, menyalurkan dana dari pihak yang berlebih
kelebihan dana kepada masyarakat yang membutuhkan. Yang kedua ada mendukung perubahan ekonomi melalui biaya usaha dan investasi. Yang ketiga ada mendorong inklusi keuangan dengan menyediakan layanan keuangan yang mudah diakses. Adapun perbedaan lembaga keuangan dan non-bank. Yang pertama, kegiatan menghimpun dana. Di bank secara langsung berupa simpanan dana masyarakat seperti tabungan, giro, dan deposito. Secara tidak langsung dari masyarakat atau surat berharga penyertaan pinjaman atau kredit dari lembaga lain. Dari non-bank hanya secara tidak langsung dari masyarakat, terutama melalui kertas berharga, bisa juga dari pernyataan pinjaman atau kredit dari lembaga lain. Yang kedua ada penyaluran dana dari bank untuk tujuan modal investasi dan konsumsi. Yang kedua ada kepada badan usaha dan individu. Yang ketiga ada untuk tujuan jangka pendek, menengah dan panjang. Untuk non-bank sendiri ada terutama untuk tujuan investasi, terutama kepada badan usaha, terutama untuk jangka panjang dan pendek. Lembaga keuangan sebagai badan yang melakukan kegiatan-kegiatan di bidang keuangan mempunyai peran sebagai berikut. Yang pertama ada pengalihan aset, yang kedua ada likuiditas, yang ketiga ada alokasi pendapatan, yang keempat ada transaksi. Lembaga keuangan sendiri adalah suatu lembaga yang dalam operasi sehari-harinya menjalankan jasa di bidang keuangan, yaitu berupa perantara atau intermediasi dari pihak yang surplus dana kepada pihak yang defisit dana, baik itu sektor rumah tangga, swasta maupun pemerintah. Adapun beberapa faktor yang mendorong peningkatan peran lembaga keuangan, yaitu besarnya peningkatan pendapatan masyarakat kelas menengah, yang kedua ada pesatnya perkembangan industri dan teknologi, yang ketiga ada besarnya denominasi instrumen keuangan, yang keempat ada skala ekonomi dan ruang lingkup dalam produksi. Yang kelima ada lembaga keuangan menjual jasa-jasa likuiditas yang unik. Yang keenam ada keuntungan jangka pendek lembaga keuangan. Yang ketujuh ada risiko yang lebih kecil. Fungsi perbankan itu ada agent of truth. Kegiatan perbankan adalah kepercayaan, baik dalam menghimpun dana maupun penyaluran dana. Yang kedua ada agent of development. Itu adalah kegiatan perekonomian masyarakat di sektor moneter dan sektor real tidak dapat dipisahkan. Yang ketiga ada agent of service. Di sini dapat melakukan kegiatan penghimpunan dan menyalurkan dana. Bank juga memberikan penawaran jasa perbankan lainnya kepada masyarakat. Demikian review materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.